Oke, selamat datang di Media Kreatif Studio, channel apa saja yang ada di sekitar kita. Dan hari ini kita lagi di Pilos Cafe di Banyuwangi, di Rogo Jambi. Dan saya lagi ngobrol sama Pak Fahmi yang lagi nganter kita traveling, teman-teman. Jadi kita memang suasana panas ya, jadi panas. Dan ini lagi mau hujan, ini lagi ini. Nah, ini hujan. Ada suaranya hujan, jadi kita juga lagi cappuccino, ice cappuccino dingin ya. Tapi insya Allah kalau tetap kayak gini nggak hujan kok Pak. Nggak hujan ya? Nggak hujan. Kalau tetap kayak gini. Jadi Pak Fahmi itu juga bisa meramal ya. Jadi bisa meramal prediksi, karena kenapa? Karena Pak Fahmi itu sebagai driver itu pasti paham dengan cuaca yang paling jauh sampai ke Jakarta, Sumatera dan sebagainya itu. Cuaca tetap panas nggak mungkin hujan. Oh begitu? Iya betul. Jadi kalau cuaca panas gitu, kalau lagi driver gitu, pokoknya tetap panas nggak mungkin hujan Pak. Loh, ya. itu pakai gimana Pak rumusnya? Maksudnya Itu firasat rumus alam sudah Pak. Oh begitu. Jadi teman-teman ini karena driver yang handal, jadi sudah paham cuaca begitu. Jadi handal jepit tadi. Oke Pak Fahmi, ini terima kasih banyak loh, karena Pak Fahmi sudah nganter kita ke mana-mana lah gitu. Alhamdulillah. Sudah tadi itu, wah saya sampai yang belakang itu pada tertidur semua, saking apa ya, halus lah gitu. Kalau lagi ngedriver gitu, jadi yang belakang saya nemeni Pak Fahmi mulai tadi. Siap. Nah, kalau nggak ditemenin nanti Pak Fahmi nggak ada temennya, ngantuk gimana? Ya. Siap. Tapi ngomong-ngomong Pak Fahmi, Iya, oke. jadi ngomong-ngomong itu, berarti sekarang ada travel mana sekarang? Sekarang posisi lagi di Rogo Jambi Pak, Kabupaten Banyuwangi. Oh begitu. Oke. Kalau untuk travelnya sendiri itu punya sendiri atau ada bosnya atau mungkin sama temen lah gitu, bermitra gitu? Itu Kami bermitra Pak. Oh bermitra. Sisi lain juga sambil buka usaha sendiri gitu. Oh gitu. Ya. Tapi sebelum kita mau ngelanjutin teman-teman ya, bagaimana petualangan Pak Fahmi di biro jasa, di travel dan sebagainya sebagai driver itu, kita pengen ngulik sedikit lah gitu. Diutik ya. Historisnya gimana gitu. Ya. Historis menjadi driver handal. Tapi sebelum di travel itu dulunya apa juga di juga driver gitu Pak? Kalau untuk driver sendiri saya mulai tahun 2014 kurang lebih. Itu saya awalnya kerja di pecah belah. Oh pecah belah. Tapi cuma ngernet Pak. Kebetulan supirnya itu kakak saya, sepupu. Oh begitu ya. Di situ saya belajar. Memang ada pemikiran saya itu enak ya, kayak kakak ini kadang ada job ke Surabaya, pengen gitu jalan-jalan ke Surabaya tapi dibayar. Intinya jalan-jalan tapi dibayar gitu. Berapa lama tinggal di Surabaya itu? Belum ke Surabaya itu. Oh belum? Masih 2014. Oh 2014 itu masih tahap belajar. Masih tahap belajar. Terus setelah saya jadi kernet, di situ saya juga belajar. Itu saking pengennya saya belajar, saya sampai berkorban untuk mengeluarkan duit gaji saya itu untuk bayar kakak saya itu. Jadi bukan gratisan juga, tetap saya kasih untuk jasa lah gitu. Artinya apa itu, karena pengen bisa. Ya betul. Driver. Iya. Setelah bisa akhirnya saya bawa sendiri pengiriman barang. Oh begitu. Di awalnya itu karena membantu kakak. Akhirnya lain kerja di situ juga gitu. Bekerja di situ, terus membantu kakak, terus dipercaya. Ya bawa sendiri, bawa pickup itu Pak. Oh waktu itu masih ingat Pak. Pickupnya bagus apa jelek Pak? Pickupnya pakai Grand Max. Iya Grand Max. Grand Max yang pertama kali saya belajar Grand Max. Grand Max terbaru atau enggak yang tahun waktu itu? Pertama itu yang ya sekitar 2000 berapa ya, 2013. Tapi sudah sip loh Pak, karena ya pakai Grand Max. Misalnya kalau pickup materialan coba yang pakai batu bata itu sampai grek-grek gitu. Pakai Grand Max alhamdulillah. Wah, jadi pakai Grand Max. Jadi pertama kali itu kenangan Pak ya? Iya, pertama kali belajar itu pertama kali kan pakai itu Pak, pakai lampu segitiga itu kan. Oh iya. Yang 100 meter sudah dimatikan lampunya. Oh begitu. Alhamdulillah ya. Iya. Terus dapat 3 hari, saya langsung ngedrive dari Bondowoso ke Jember. Ngedrive hari ketiga itu. Oh begitu. Iya, suruh nyupir sama kakak ini.
Itu butuh nyali yang gimana, Pak? Ya kan karena yang berani gitu ya. Wes nggak tahu ya saya kok harus berani bismillah gitu aja. Ya itu memang butuh perjuangan, Pak. Butuh perjuangan dan yakin gitu. Yakin itu perlu. Jadi memang saya katakan ya dari awal kan memang sudah handal karena apa? Baru beberapa katakanlah beberapa minggu lah kemudian bawa mobil dari Surabaya ke Jember itu butuh nyali guys. Ya alhamdulillah. Butuh nyali guys gitu. Yang penting satu yakin Pak. Yakin. Sebisa apapun kita dalam satu hal kalau kita nggak yakin nggak akan bisa. Oh begitu. Ya itu, betul. Itu prinsip. Itu salah satu prinsip dari saya. Kalau kita nggak bisa apa-apa, bisa misalkan cuma satu langkah, tapi nyali kita berani, udah lama langkah aja. Nah, gitu. Ini teman-teman ya. Jadi satu kalimat yang penting dari Pak Fahmi. Jadi kalau kita yakin dengan usaha kita itu pasti bisa. Ya betul. Nah, jadi yakin ya, harus yakin. Karena ya tanggung jawabnya apa? Karena ngantor penumpang dan sebagainya nanti. Buktinya sekarang bisa kemana-mana Pak Fahmi karena yakin ya. Siap. Karena ada pepatah mengatakan di mana kita ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Betul. Nah, termasuk kita lagi di kafe begini kita ngopi dulu Pak. Kita ngopi dulu. Ngopi aja. Ngopi dulu. Ini ngopi-ngopi. Pasti ada jalan karena kita cuacanya panas, kita nyari es dapat juga akhirnya karena kita usaha. Kita misalnya saya pribadi belum tahu Jogja seperti apa. Nah, pertama kali diajak ke Jogja, saya nggak tahu Jogja. Jalannya seperti apa saya nggak tahu, jalannya lewat mana saya nggak tahu. Yang penting yakin bismillah berangkat nyampe kok. Berarti itu kan bisa kepake GPS, pakai map. Apalagi sekarang ada GPS. Oh iya. Gitu. Jadi kita menggunakan salah satu media kalau itu masih bisa dipakai, kenapa kita nggak pakai gitu? Nah itu bisa pakai seperti itu. Karena apalagi mudah. Dan meskipun nggak pakai GPS, kan ada itu Pak, marga jalan pelang-pelang itu. Itu kan nggak mungkin rambu-rambu lalu lintas itu kita bisa membaca, bisa melihat itu ya. Atau nanya bisa. Nanya langsung. Malu bertanya setelah jalan kan? Banyak bertanya diketawain orang. Nah, ya cek nyatanya dulu kena. malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya diketawain orang itu. Tanya terus itu, semuanya ditanyain. Ada plang itu kan jelasnya kan nggak mungkin salah jalur kan, pastinya kan benar gitu. Ada plang itu. Tapi kalau ngomong-ngomong jalur ini Pak, kan jalur pertama itu sampean belajar jalur pertama, proses pertama, terus masa langsung Pak, setelah itu ke travel atau ada fase katakanlah jalur kedua itu apa langsung? Enggak langsung ke travel. Jadi pertama belajar sambil jalan ya sambil kalau ada yang nyuruh maksudnya diajak nyupirin gitu nyupirin. Tapi saya dengar sampai pernah nge-grab di Surabaya. Sisi lain juga itu saya nge-grab di Surabaya dikarenakan salah satu faktor yaitu pas COVID-19. Oh COVID ya? Ya, 2019. Awal 2000. Kurang lebih 2019 lah. Oh 2019? Ya hampir-hampir akhir mungkin kalau nggak salah. Ya. Itu 2019 sampai dengan 2000 berapa Pak? Waktu 2002. Itu tinggal dan bekerja di Surabaya sebagai 2021 Pak. Berarti hampir 2 tahun. 2019 akhir. 2019 akhir. 2021. Berarti itu 2 tahun ya. 2 tahun itu berarti nge-grab ya Pak? Fokus grab. Cuma kalau ada yang nyuruh minta tolong nyupir gitu ya pulang dulu saya. Oh begitu. Tapi ya alhamdulillah juga ya ketika COVID ada, karena ya prinsipnya Pak Fahmi kan yakin bisa. Ya betul. Yang penting yakin aja dulu. Yakin. Terus apapun yang kita mau kita mulai aja dulu. Jangan cuma berencana tapi dimulai. Oh begitu. Bukan direncanakan tapi dimulai. Jadi itu sekitar 2019 sampai dengan 2021 itu nge-grab itu Surabaya Timur, Utara, Selatan, Barat, keliling ya. Sampai luar kota ya, sama Bangkalan, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo. Itu Pak, jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, terus berapa hari dalam waktu seminggu gitu? Saya jam kerja mulai habis subuh, katakanlah jam 5. Pulang ke kosan kembali jam 12 malam. Full kan Pak ya? Full kan terus ya. Pak, libur-libur itu ngambil libur saya biasanya ngambil hari Selasa.
hari Selasa ya. Ya. Jadi satu minggu Satu libur kali. untuk Ngetes. ngetes lagi badannya Ya, ya. betul, Jadi ngetes. capek sekali. Capek. Capek sekali. Pasti capek itu. Ya capek wajar. Tapi Kan- apa gimana Pak? Capeknya nge-grab sama capeknya driver travel itu Pak? Ya kalau masalah capek sih sebenarnya sama aja. Oh iya iya. Yang penting kalau capek istirahat. Nanti setelah istirahat bangun lagi, tangar lagi, kembali semula, kerja lagi. Oke, kita lagi ngopi di Pilos ya. Jelas. Dan saya sangat terima kasih sekali kepada Pak Fahmi yang baik hati, sabar, kemudian tekun dan punya jiwa yang semangat menyala. Dan kita juga sangat terima kasih ya buat teman-teman karena ya inilah kita podcast warung kopi seperti ini dan ya Pak Fahmi sangat menginspirasi ya. Siap. Jadi ini sudah berapa lama Pak di travel? Untuk travel sendiri katakanlah 2021 lah gitu Sampai mulai sekarang aktif, ya? mulai aktif. Makanya 2019, bahkan kena COVID, jadi nggak terlalu jalan kan. Anggapnya 2021 mulai saya pulang, saya mulai terjun kembali. Terus alhamdulillah sampai sekarang. Jadi mobil-mobil yang pernah dibawa apa saja Pak? Ya sementara ini ya kayak mulai Elf Short, Elf Long, Giga, High Ace, Terus seperti itu ya? itu. Ya, Seperti ya itu. mobil-mobil kecil yang lain juga. Ya, seperti itulah mobil-mobil kecil gitu. Ya kasih motivasi lah Pak, mungkin teman-teman nanti pengen jadi driver, pengen di travel, kasih tips lah Pak. Gitu. Sebenarnya pekerjaan itu tidak harus menjadi driver atau apa, tidak perlu. Maksudnya apapun pekerjaannya, yang penting kalian seneng aja dulu. Seneng nggak ya? Iya, seneng aja dulu. Kalau kalian senengnya misalkan nyopir, ya udah nyopir nggak apa-apa. Kalian senengnya misalkan bertani, bertani aja nggak apa-apa. Kalau saya senengnya bertani, tiba-tiba disuruh nyopir, tapi merasa beban, itu berat. Oke. Ya kan? Oke Berat. teman-teman. Kalau sudah berat, otomatis nggak semangat. Kalau sudah nggak semangat, aduh rasa-rasa kerja itu bikin malas sama kita. Oh begitu ya. Nah, tipsnya kalau ya? kita sudah senang, semangat kerja, itu akan menjadi pundi-pundi duit kita gitu. Oke. Oke teman-teman ya. Siap. Itu tips dari Pak Fahmi. Oke Pak Fahmi terima Siap. kasih. Oke, Pak. Banyak sekali. Siap. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya juga. Siap. Terima kasih. Kita berbagi aja hari Jangan ini. lupa Jangan lupa. ke orang tua. Pasti Jangan itu lupa, harus. ya jadi restu orang tua ya teman-teman ya karena Pak Fahmi seperti itu. Ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Kita akan bertemu lagi di Media Kreatif Studio. Ya, terutama ibu lo ya. Terutama Jangan ibu lupa ya. Terutama Jangan ibu. lupa. Itu Oke. itu salah satu jimat untuk kita. Oke, Siap. jangan durhaka kepada orang tua ya. Oke, Siap. itu teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak. Siap. Fahmi, Oke. terima kasih semuanya. Jangan lupa Teman-teman. ngopi ben gak salah paham. Jangan lupa ngopi nggak salah paham. Oke, thank you semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke gas Pak. Oke gas. Oke gas. Terlalet om. Oke gas. Kayaknya terlalu pakai keyboard gue ini. Bisa letunan. Anu ya, tentara.